Bapak Ketua Jemaat, guru-guru yang hebat, anak-anak kita di SD diyakinkan, ditanamkan. Jadi guru kamu ya, jadi sarjana yang hebat. Kamu jadi dokter, kamu jadi pilot, kamu jadi kapolres, kamu jadi dandim nanti, kamu jadi bupati. Terus tanamkan itu. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita akan siapkan pemimpin? Jadi saudara, kitab suci kita ini adalah kitab generasi, kitab keturunan yang hebat. Tapi seringkali kita tidak sadar. Maaf kalau saya berkata, majelis gereja jangan hanya pintar rapat saja. Maaf, di berapa banyak GKI saya bicara ini. Mengapa kalau di gereja pengumuman lebih panjang daripada khotbah? Heran saya. Kalau khotbahnya lebih pendek daripada pengumuman, bagaimana jemaat bisa kuat dalam akar iman tanpa firman ini? Bagaimana kalau rapat lebih panjang daripada sembahyang? Kalau suruh sembahyang susah, suruh rapat pintar. Maaf, jangan marah, saya berkata ini. Belajar firman supaya anak-anak kita siapkan dari sekarang. Dan ke depan ini kita akan punya generasi baru dalam kepemimpinan. Baca Alkitab, baca Alkitab, bongkar isi Alkitab yang bicara soal pemimpin, soal persiapan anak-anak mau jadi apa. Cari semua ayat di Alkitab tentang anak-anak supaya anak-anak itu maju. Saya beri contoh, saya minta Bapak Ketua Jemaat membaca ayat ini, Ulangan pasal 6 Pak. Dengarkan ini untuk anak-anak. Bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak, bukan di sekolah, tapi di mana? Lihat ini. Maka itu kenapa kami adalah satu-satunya lembaga pendidikan di tanah Papua, satu-satunya lembaga pendidikan di tanah Papua yang berpola asrama dari taman kanak-kanak, gara-gara ayat ini. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini, haruslah, ini perintah, haruslah engkau mengajarkannya, enggak sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perintah untuk siapa? Orang tua. Hai orang tua, dengar. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, diskusi. Jadi begini Ibu Bapak, rapat itu tidak harus di kantor kepala kampung, di kantor camat, di kantor bupati, di kantor gereja. Tidak. Bapak Ibu dengan anak-anak mengajarkan berulang-ulang sambil membicarakannya, merapatkannya, mendiskusikannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, Ibu Bapak, saudara-saudara, ternyata menurut aturan surga di dalam nama Yesus Tuhan kita, sekolah terbaik bukan di sekolah. Sekolah terbaik itu duduk di rumah antara ayah, ibu dengan anak-anak, dan gurunya adalah papa mama. Katakan amin. Duduk di rumahmu, disitulah orang tua mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan. Yang kedua Pak, di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Dengarkan. Jadi kalau kita ajak anak kita jalan, entah naik speed, entah dayung perahu, entah jalan kaki, anak-anak itu banyak tanya, Pak kenapa begitu? Mak kenapa begitu? Betul? Disitulah kita mengajar berulang-ulang kepada anak-anak kita dan merapatkan, mendiskusikannya. Tempat ketiga di mana Pak? Dengar baik-baik. Ya. Berbaring waktu mau tidur. Ibu bapak, mengapa semua anak kecil sebelum tidur minta cerita dulu? Betul tidak? Itulah waktunya orang tua mengajar. Jadi anak-anak, nanti malam sebelum tidur jangan mau tidur, panggil papa mama suruh cerita pada kalian. Besok kalau ada waktu, ajak duduk papa mama, belajar
belajar di rumah. Diskusi apa saja. Tempat keempat, apabila Bapak apabila engkau bangun. Terima kasih Pak Ketua Jumat, boleh duduk kembali. Saudara dengar, inilah 4 tempat untuk mengajar anak supaya siapkan pemimpin yang akan datang. Lagi sekali, 1 tadi di mana? Ayo, duduk di rumahmu. 2 di mana? Di jalan. Oh, pintar kamu ya baju merah. Iya, di jalan. Yang ketiga di mana? Ayo, yang ketiga di mana tadi waktu? Tidur. Yang ketiga waktu bangun. Ribuan tahun yang lalu, Yahweh telah berfirman kepada Musa bahwa sekolah terbaik bukan di gedung sekolah, tapi di rumah. Dan guru yang baik bukan pak guru, ibu guru, tapi papa mama. Dan inilah hukumnya. Kalau semua orang Papua melakukan firman Tuhan, Papua selamat dari kepunahan. Nggak ada lagi AIDS, nggak ada lagi kemabukan, tidak ada lagi dosa-dosa yang lain. Karena dari rumah anak-anak dipersiapkan karena papa mama guru yang baik. Tapi kenyataannya papa mama berantem baik, berkelahi. Itu tadi saya kaget dengar, setan, iblis, sini kau. Saya pikir panggil siapa itu? Tolong ya mulai hari ini berubah mulut itu. Kau tidak bisa ngomong jahit mulut itu. Kurang ajar betul itu orang tua. Panggil anaknya setan iblis. Kalau anaknya setan iblis, bapak ibunya juga setan iblis itu sendiri. Jangan marah saya berkata. Yang suka berkata babi, kalau anaknya babi, bapaknya juga babi, mamanya juga babi. Berubah mulai hari ini dari kata-kata yang jahat itu. Anak-anak itu jadi rusak akalnya karena kita ngomong yang salah.